mentalitas apa yang ada dalam diri Lukaku kalau dia gak dapat posisi inti di Chelsea, baru main setengah musim langsung nyerah. Wah, ini bahaya banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2022 untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Gua doakan di tahun yang baru ini kita semua semakin mendapatkan rezeki yang berlimpah, pekerjaan semakin bagus, pendapatan semakin banyak, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian yang masih sekolah bisa lulus secepatnya, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan terutama lagi, semoga Lukaku bisa berbahagia. Ini kemarin tiba-tiba heboh-heboh interview Lukaku sama Sky Sportnya Italia. Idealnya sih videonya dipublish kemarin ya. Cuma gue juga nunggu dulu nih. Gue belum dapat dapat full interviewnya. Teman-teman ada yang udah dapat full interviewnya nggak? Gue cuma dapat sedikit karena ini bahaya nih. Banyak banget berita yang media yang ketika interview cuma ditampilin jawabannya, pertanyaannya enggak. Ini kalau dari yang gue dapetin, ini riskan banget soalnya pernyataan dari Lukaku. Dia cuma ditanya gini, how are you? Apa kabar lo gitu. Terus dia jawab, physically I'm fine, better than before actually. Secara si Lukaku ditanya, lu apa kabar? Secara fisik gue baik, lebih baik dari sebelumnya bahkan. This condition is due to my 2 years in Italy which I work a lot with trainers and nutritionists. Kondisi ini gak bisa dipungkiri dari hasil 2 tahun gue di Italia. Gue bekerja keras dengan pelatih dan nutrisionis, ahli makanan. Jadi Lukaku konteksnya lagi ditanya apa kabar, terus dia jawab kayak gitu. Terus dia ngelanjutin, it's something that will always remain with me. However, I cannot say that I'm happy with the situation. Ini adalah sesuatu yang selalu mengingatkan gue, situasi yang di Italia maksudnya. Ini adalah sesuatu yang selalu membuat gue terkenang gitu ya, mengenang, sesuatu yang selalu terbayang-bayang di benak gue. Bagaimanapun, gue nggak bahagia dalam situasi ini. Ini normal. I think that Tuchel, gila, kemarin gue tucal udah ada yang betulin tuh di kolom komen. Lanjut, Lukaku gini. I think that Tuchel has decided to play with another formation. I just have to not give up. Menurut gue, Tuchel memutuskan untuk bermain dengan formasi yang berbeda. Dan gue cuma gak boleh nyerah aja. Gue harus melanjutkan kerja keras dan profesional. Jadi Lukaku tuh konteksnya lagi ditanya apa kabar, bukan lu ditanya lu mau pindah ke Inter gitu. Enggak, dia lagi ngomong bahwa kabar gue baik, fisik gue baik. Ini gak terlepas dari masa 2 tahun gue di Italia, dan ini sesuatu yang selalu membuat gue teringat masa-masa di Italia. Gue gak bisa bilang bahwa kondisi saat ini gue bahagia. Tuchel memainkan formasi yang berbeda dan gue cuma gak boleh nyerah aja, katanya gitu. Ini lanjut, Lukaku ngomong gini, I think everything that happened should have gone differently. How I left Inter, how I communicated with the fans. Menurut gue semua yang terjadi ini seharusnya gak kayak gini nih. Harusnya gue lakukan dengan cara yang berbeda. Contoh bagaimana cara gue meninggalkan Inter, bagaimana gue berkomunikasi dengan fans, itu sangat mengganggu gue. Jadi dia ngerasa harusnya gak kayak gini cara gue meninggalkan Inter, harusnya gak kayak gini cara gue ngomong sama fans. Now I think it's right to talk because I have always said that I have Inter in my heart. Nah ini sekarang nih ya, situasi interview. Nah ini sekarang nih, ini adalah saat yang tepat untuk gue untuk berbicara. Karena biar gimana pun juga Inter selalu ada di hati gue. And one day I hope to able to play there again. Dan suatu hari gue berharap bisa main di sana lagi, bisa main untuk Inter lagi. Suatu hari, itu yang perlu ditegaskan. I am in love with Italy. Gue jatuh cinta sama Italy. This is the time to let the fans know what really happened without speaking badly and about people, because I'm not like that. Jadi si Lukaku ngomong, ini adalah waktu yang tepat gue untuk ngomong ke fans bahwa yang terjadi tuh gak kayak yang lu bayangin. Gue tuh gak sebangke yang lu pikir gue ninggalin Inter gitu kali ya.
without speaking, nggak perlu kita jelek-jelekin orang lain. Gue nggak kayak gitu, katanya gitu. I want to apologize greatly to the Interfans. Gue ingin meminta maaf ke Interfans. Saya pikir, menurut gue salah. I think I was wrong. The way I left should have been handled differently. Cara gue pergi harusnya nggak kayak gini. Harusnya ditangani dengan cara yang berbeda. Kan udah banyak tuh Inzaghi, Skriniar di interview Ausilo berulang kali ngomong nggak ada yang mikir Lukaku pergi. Semua mikir Hakimi yang pergi. Tapi Lukaku tahu cabut. Kalau Skriniar bahkan bilang kan, Lukaku udah ngomong ke teman-temannya, pokoknya sekali dapet tawaran gue cabut. I should have talked to the fans first because of the many great things. Harusnya gue ngomong dulu ke fans, nggak langsung pergi gitu aja, katanya Lukaku. Setelah apa yang gue dapatkan, hal hebat yang gue dapatkan di Italia, apa fans yang berikan untuk gue, yang fans berikan untuk keluarga gue, untuk nyokap gue, untuk anak-anak gue, dia bilang gitu. Great things that they did for me, for my family, for my mother, for my son, gitu. Akan selalu mengingatkan gue, akan selalu menghantui hidup gue gitu. Itu akan selalu diingat gitu, perlakuan fans di Italia terhadap dia dan keluarganya. I really hope with all my heart I will be able to return to Inter. Gue sangat berharap dengan sepenuh hati gue bisa balik lagi ke Inter suatu hari, itu katanya Lukaku. And not the end of my career, nggak di akhir karir gua, jadi bukan ketika masa-masa pensiun kayak Zeko gitu ya. I would like to come back when I am still a high level. Gua akan sangat dengan senang hati kembali ketika gua ada di level tinggi. To try to win even more with the Nerazzurri shirt, untuk memenangkan piala-piala lainnya bersama kostum Nerazzurri. Itu wawancara sama Lukaku. Jadi Lukaku disebut terang-terangan balik ke Inter, konteksnya bukan gue pengen balik ke Inter gitu. Dia konteksnya lagi ditanya apa kabar. Kalau teman-teman ingat, Skriniar di musim pertamanya di di Conte mainin 3 back, dia nggak dapat tempat. Dia tuh kesulitan kan lah sama Godin, nggak dapat tempat. Terus hampir dijual, dia lebih milih bertahan. Sekarang akhirnya bisa dapat main bagus. Eriksen dia datang di pertengahan musim zamannya Conte, terus nggak bisa main sama sekali, jelek gitu ya. Bahkan dia pernah lawan Cagliari atau lawan apa, Inter udah unggul, yang harusnya mainin pemain-pemain cere gitu, malah mainin Lukaku gitu ya, mainin Eriksen. 2 menit sebelum pertandingan berakhir, Eriksen dimainin ketika Inter melawan klub kecil dan kondisi unggul. Jadi kayak ngeremehin gitu. Biasanya kan ketika kondisi unggul lawan klub kecil yang dimainin pemain-pemain muda. Ini Eriksen, saking waktu itu Eriksen lagi jelek-jeleknya. Terus Hakan Çalhanoğlu juga gitu. Dia nggak langsung nyetel di Inter. Jadi gue nggak bayangin mentalitas apa yang ada dalam diri Lukaku kalau dia nggak dapat posisi inti di Chelsea, baru main setengah musim langsung nyerah. Wah, ini bahaya banget. Ketika pemain lain gigi memperebutkan posisi utama, maksud dia keluar. Jadi ini justru akan menjadi trigger yang buruk buat Lukaku, bagaimana cara orang memandang dia. Walaupun ya kita sih terima-terima aja. Cuma siapa yang mau diganti, teman-teman? Alexis Sanchez kita jual nih kalau kayak gini nih. Terus yang lebih utamanya lagi, Lukaku itu dijual ke Chelsea berapa harganya? 115 juta. Gila gak lo? 115 juta. Main baru 6 bulan. Gajinya dia sekarang, coba gaji dia sekarang berapa ya? Sebentar. Oh, usianya masih 28 tuh Lukaku. Seumuran Ginter, baru kemarin bahas Ginter. Gajinya Lukaku sekarang berapa ya? Kok nggak ada sih di gue? Teman-teman tahu nggak gajinya Lukaku sekarang? Intinya adalah kontrak dia itu kan masih panjang. Mungkin tuh kontrak expire-nya 2026. Sekarang masih 2022, 4 tahun lagi. Berarti kalau mau beli Lukaku, Chelsea beli 100 juta. Ya mau nggak mau harus lebih dari 100 juta. Belum lagi ngebayar sisa kontraknya. Ini harus ada yang ngalah antara Lukaku nggak mau ngambil sisa gajinya atau Chelsea ya udah. Ini gue ikhlasin deh gaji lu, gue bayar, yang penting lo laku kejual. Atau klub barunya yang mau nalangin sisa gajinya Lukaku kan
berat banget, susah nih. Kalau mau minjem, wah Lukaku bisa-bisa tahun depan balik ke Chelsea udah dikata-katain. Ini aja udah dikata-katain sama pendukung-pendukung Chelsea pada bilang udah lo balik aja lo. Bagusan Moratanya Juventus yang pernah main di Chelsea, juara Liga Champions dan lain-lain. Lukaku malah bikin gol bunuh diri di Piala UEL, di final UEL lawan Sevilla, terus di Super Eropa gagal penalti. Jadi Lukaku benar-benar lagi jadi bahan bulian fans Chelsea nih. Kasihan banget nih, dia blunder juga sih ngomong gini di interview. Dan kayaknya ya teman-teman yang bikin seru lagi adalah sebegitu kuatnya pengaruh Inter ketika ngelepas pemain ya. Lukaku nggak bahagia, Hakimi dikritik, terus Icardi hancur-hancuran. Dulu siapa? Alvarez, pemain-pemain yang dilepas Inter nih nggak berkembang kecuali Cancelo. Cancelo malah makin gokil. Jadi ya lagi-lagi yang mempengaruhi keberhasilan pemain sepak bola kan gaya formasi yang diterapkan oleh pelatih. Klub jauh lebih besar dibandingkan pemain itu sendiri. Kita kehilangan Lukaku, ini survive aja. Zeko mainnya bagus. Sekarang kalau Lukaku datang, paling memungkinkan kita jual Alexis Sanchez. Ya bagus sih, cuma gue nggak bayangin sih Lukaku nyerah. Malu dia pasti sama dirinya sendiri. Teman-teman coba lihat aja deh video konten gue yang ngomong sama Mas Ainur Rohman tentang Lukaku. Bagaimana sosok Lukaku itu emang gila perhatian. Gini nih kayak gaya-gayanya Lukaku, caper. Mas Ainur Rohman itu direktur sportnya Jawa Pos atau apa. Ntar gue taruh deh di bagian atas. Silahkan ditonton tuh, menarik banget. Untuk teman-teman gimana? Lukaku masih berpikir Lukaku bakal balik ke Inter? Gue sih enggak. Tapi silahkan aja sih. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Karena Marotta sama Osilo pun ngomong satu-satunya cara untuk beli Lukaku lagi, balikin Lukaku lagi, pinjem. Nggak udah duit kita. Coba siapa nih yang nalangin gajinya? Siapa? Orang kita lagi kurang-kurangin gaji. Aduh, Lukaku. Ya sudah, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Milih balik Lukaku apa Icardi nih? Bye-bye, thank you. Cerewetan